Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K tahun 2023 ya. Yang mana di sini ada informasi terbaru terkait dengan RUU ASN, terkait dengan kesejahteraan PNS dan P3K akhirnya disetarakan ya. Untuk membuktikan kita bisa cek pasal-pasalnya di draft final rancangan undang-undang ASN. Ini baru draft Bapak Ibu ya, jadi masih memungkinkan terjadi perubahan, tapi mudah-mudahan saja tidak ya, karena ini sepertinya sudah pros kepada P3K dan PNS. Amin ya, mudah-mudahan saya tidak ada perubahan, dan memang ini belum di final, belum disahkan ya, jadi masih bersifat draft teman-teman ya. Jadi wajib jika di kemudian hari ada perubahan karena belum disahkan ya wajar lah ya, tapi mudah-mudahan saya tidak ya, karena ini sudah sangat luar biasa. Kesejahteraan PNS dan P3K akhirnya disetarakan. Cek pasal-pasalnya di draft final rancangan undang-undang ASN, draft final RUU ASN. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru. Kesejahteraan PNS dan P3K-nya disetarakan, cek pasal-pasalnya di draft final RUU ASN. Di sini ya, salah satu artikel di sini katakan kesejahteraan PNS dan P3K akhirnya disetarakan. Cek pasal-pasalnya di draft final rancangan undang-undang ASN. Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, draft final ya, ini baru draft final ya, belum disahkan oleh DPR ya. Draft final rancangan undang-undang aparatur sipil negara atau RUU ASN akhirnya menyetarakan kesejahteraan PNS dan P3K. Wow, ini kabar baik ya untuk guru P3K dan guru yang berstatus PNS. Akhirnya P3K ini bisa lega sekarang ya, karena di RUU ASN itu akan ada kesetaraan kesejahteraan antara PNS dan P3K, dan wajar lah ya, karena antara PNS dan P3K itu sama-sama aparatur sipil negara. Yang mana di sini kita lihat pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang sebelumnya ada perbedaan di masalah pensiun, kini semuanya mendapatkan fasilitas tersebut. Alhamdulillah, draft final RUU ASN ini memudahkan honorer menjadi P3K, dan saat menjadi P3K ada pensiun juga seperti PNS. Kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaiti kepada GPNN.com. Nah, kemudian di sini dikatakan dia menambahkan dengan penyebutan ASN makin menunjukkan ya bahwasanya PNS maupun P3K tidak dikotonomikan lagi. Tidak dikotomikan lagi, artinya betul-betul sama ya, artinya sejajar lah ya untuk PNS dan P3K. Yang mana di dalam draft final RUU ASN yang sudah disepakati pemerintah dan Komisi 2 DPR RI, hak pegawai ASN baik itu PNS maupun P3K itu diatur dalam sejumlah pasal sebagai berikut. Wow, ini kabar baik ya, bahwasanya sudah jelas mengenai kesetaraan kesejahteraan antara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang pertama di sini diperkuat di pasal 21 Bapak Ibu ya. Diperkuat di pasal 21 yaitu di ayat 1-2 ya. Ayat 1-2 yang mana untuk ayat 1, pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material atau non material. Kemudian kedua, komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. penghasilan, kemudian yang B. penghargaan yang bersifat motivasi, kemudian C. tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, dan pengembangan diri. Kemudian ada bantuan hukum. Kemudian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dapat berupa gaji atau B. upah. Wow. Kemudian di sini penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana dimaksud ya pada ayat 2 huruf B dapat berupa A. finansial ya atau non finansial. Kemudian tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dapat berupa tunjangan dan fasilitas jabatan atau tunjangan dan fasilitas individu. Kemudian di sini lagi ditambahkan 6 jaminan, ayat 6 jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D terdiri atas jaminan kesehatan, kemudian jaminan kecelakaan kerja.
Nah, ini ada juga jaminan pensiun ya. Nantinya kita coba cek di sini. Kemudian jaminan kematian, kemudian ada J jaminan pensiun. Ini jelas sekali terlihat ya, ada jaminan pensiun ya untuk pegawai ASN baik P3K maupun PNS. Ini sudah diperkuat ya di draft final. Mudah-mudahan saya tidak ada perubahan. Kemudian E jaminan hari tua. Kemudian di ayat 7 lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E dapat berupa fisik atau non fisik. Kemudian 8 pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf F dapat berupa A pengembangan talenta dan karir atau pengembangan kompetensi ya. Kemudian 9 bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf G dapat berupa A litigasi atau non litigasi. Yang ke-10 presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Kemudian pasal 21A jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6 huruf D dan huruf E dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Nah, diperkuat di sini ya. Di pasal 21A ya ayat 1 di sini dipertegas lagi ya terkait dengan jaminan pensiun untuk P3K dan PNS. Di sini katakan pasal 21A ayat 1 jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 6 huruf D dan huruf E dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Jadi ketika misalkan P3K itu sudah pensiun ya, anggaplah berusia 60, maka nantinya akan juga menerima gaji pensiun berdasarkan draft final RUU ASN ini, tepatnya di pasal 21A ya. Oke, kemudian yang kedua ayat 2 jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan Bapak Ibu ya, diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Nah, ini kabar baiknya ya. Kemudian yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Nah, seperti itu ya. Semakin jelas ya, semakin pro kepada P3K dan PNS. Yang keempat, sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja atau iuran pegawai ASN yang bersangkutan ya. Kemudian di sini yang ayat kelima ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian pasal 21B ya, ketentuan mengenai jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 6 diatur dalam peraturan pemerintah dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional. Kemudian yang berikutnya penegasan soal pensiun bagi P3K juga ditegaskan oleh Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas. Menurut Menteri Anas, P3K akan diberikan pensiun ya sesuai sebesar gajinya ya. Nah, jadi P3K akan diberikan pensiun. Dana pensiun bagi P3K ini akan diterimanya saat sudah pensiun atau berhenti bekerja. Ketentuannya sudah diatur dalam RUU ASN. Ucap Menpan RB Bapak Azwar Anas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.